Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdi Ananda Putra dengan NPM C1C023144. Saya berasal dari jurusan S1 Akuntansi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, yaitu tentang materi bab 6. Yang berjudul materi itu ada transaksi, entitas induk, dan entitas anak aset tetap. Jadi yang pertama, pengantar transaksi aset tetap antar entitas, yaitu adalah dalam dunia akuntansi konsolidasi sering terjadi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Salah satunya berupa penjualan aset tetap. Transaksi ini bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Tetapi penting untuk dipahami bahwa keuntungan atau kerugian tersebut belum dianggap terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh salah satu entitas dalam kelompok usaha. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat pencatatan eliminasi agar laporan keuangan konsolidasian mencerminkan nilai yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada dampak terhadap pencatatan dan jurnal eliminasi. Setiap kali terjadi transaksi jual beli aset tetap antar entitas dalam satu grup, transaksi tersebut harus dihapus atau dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Aset tetap hasil transaksi dicatat berdasarkan nilai perolehan dari pihak luar, bukan dari transaksi internal. Keuntungan atau kerugian baru diakui ketika aset tersebut dijual ke pihak non-afiliasi atau telah digunakan sesuai masa manfaatnya. Selanjutnya itu ada transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Jadi aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah baru akan menghasilkan keuntungan atau kerugian yang terrealisasi ketika terjadi pelepasan aset. Misalnya dijual, dihentikan pengakuannya atau ditukar. Sebagai contoh itu ada PT Palapa menjual tanah kepada anak usahanya PT Samudra. Ketika tanah tersebut dijual kembali kepada pihak luar, barulah keuntungan atau kerugian dari transaksi internal tersebut dianggap terrealisasi. Dalam proses konsolidasi, setiap transaksi antar perusahaan ini harus dibuatkan jurnal eliminasi agar tidak mengadakan nilai laba. Selanjutnya itu ada transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Jadi berbeda dengan tanah, aset seperti kendaraan atau bangunan mengalami penyusutan. Dalam kasus ini, keuntungan atau kerugian penjualan tidak langsung terrealisasi, tapi diakui bertahap sesuai penggunaan aset. Selanjutnya itu ada transaksi hulu dan hilir. Jadi transaksi antara induk dan anak dibedakan menjadi transaksi hulu dan transaksi hilir. Yang pertama itu ada transaksi hulu. Terjadi saat induk menjual aset ke anak perusahaan. Keuntungan yang belum terrealisasi dicatat sepenuhnya oleh entitas induk. Selanjutnya itu ada transaksi hilir. Terjadi saat anak menjual aset ke induknya. Dalam hal ini, keuntungan yang belum terrealisasi hanya diakui sebesar porsi kepemilikan induk di anak perusahaan. Jadi perbedaan ini penting karena berpengaruh pada bagaimana eliminasi dilakukan dalam laporan keuangan gabungan. Selanjutnya itu ada prosedur konsolidasi tahun pertama dan kedua. Jadi pada tahun pertama setelah transaksi, entitas induk mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Sementara itu, jurnal eliminasi dilakukan untuk menyesuaikan nilai investasi, laba, dividen, dan aset tetap yang diperjualbelikan. Di tahun kedua, jika aset tersebut masih dimiliki, perusahaan tetap harus melanjutkan penyesuaian eliminasi. Namun jika aset telah dijual ke pihak luar, maka keuntungan atau kerugian yang sebelumnya belum terrealisasi akan diakui sepenuhnya. Yang terakhir itu adalah ikhtisar pembelajaran. Dari seluruh pembahasan yang tadi dapat disimpulkan, yang pertama itu aset tetap hasil transaksi internal harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Yang selanjutnya itu ada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi antar entitas harus disesuaikan melalui jurnal eliminasi. Selanjutnya itu ada untuk aset yang tidak disusutkan, laba atau rugi baru diakui saat aset dilepas. Dan yang terakhir, untuk aset disusutkan, laba atau rugi diakui secara bertahap selama aset digunakan. Baik, itu saja penjelasan dari bab 6. Selanjutnya mari kita lanjut ke bab 7.